Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Hari ini Ibu akan memberikan pembahasan dari soal-soal Bu Pena, tema 2, subtema yang ketiga. Anak-anak siapkan Bu Pena, alat tulis, dan juga siapkan buku tulisnya. Nah, di halaman 124 untuk muatan IPA, soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam dan biasanya ramah lingkungan. Energi ini juga tersedia terus-menerus di alam, jadi dia tidak akan habis, bisa diolah terus-menerus. Yang kedua, tuliskan 5 contoh sumber energi alternatif. Contohnya matahari, kemudian arus sungai, angin, panas bumi, kemudian biomasa dari limbah organik, ini dari tanaman, ada juga biogas dari kotoran hewan. Yang ketiga, bagaimana cara pemanfaatan arus air sebagai sumber energi alternatif? Nah, arus air ini ya, aliran sungai digunakan untuk memutar turbin ya, dan akan menghasilkan energi listrik. Nanti akan dialirkan ke rumah-rumah dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang keempat, bagaimana cara pemanfaatan sinar matahari sebagai sumber energi alternatif? Sinar matahari akan mengenai panel-panel surya dan akan mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, ini ya anak-anak, panel surya diletakkan di atap rumah. Nah, ini akan menyerap sinar matahari dan nanti akan mengubahnya menjadi energi listrik yang bisa digunakan untuk menyalakan peralatan listrik di dalam rumah. Nomor 5. Tuliskan kelebihan dan kekurangan menggunakan energi alternatif seperti pada gambar. Nah, gambar di sana adalah gambar batang tebu sebagai energi alternatif. Kelebihannya dapat digunakan terus-menerus ya. Bila sudah digunakan, kita bisa tanam kembali tebunya. Kemudian yang kedua, ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi bagi lingkungan. Nah, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah 1, dipengaruhi oleh waktu panen. Yang kedua, dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar untuk menghasilkan energi alternatif tersebut. Oke, berikutnya di halaman 127, di 125 maksud Ibu ya. Untuk muatan IPS, nomor 1. Apa saja contoh pemanfaatan tumbuhan jarak? Nah, tumbuhan jarak ini ya tumbuhannya anak-anak ya, mungkin anak-anak pernah lihat, biasanya di depan rumah orang, di pekarangan, ini ada seperti ini tanamannya. Nah, tumbuhan jarak ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel, yaitu untuk pengganti solar dan juga digunakan untuk minyak gosok. Nah, jadi ini tanamannya, ini buahnya. Yang dimanfaatkan itu adalah bijinya. Biji jarak ini ya, digunakan untuk pembuatan ya biodiesel atau minyak gosok. Nah, yang kedua, apa dampak positifnya pemanfaatan tumbuhan jarak bagi kegiatan ekonomi? Nah, yang pertama, dapat membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan nilai jual tanaman jarak. Halaman 126. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang energi alternatif, sudah belajar tentang jarak yang bisa dimanfaatkan untuk biodiesel. Nah, kemudian apa hak dan kewajiban anak-anak dalam pemanfaatan energi? Nah, haknya adalah anak-anak bisa memanfaatkan bahan bakar minyak, BBM untuk kendaraan bermotor. Tapi ingat, ada kewajibannya. Kewajibannya adalah menggunakan bahan bakar minyak dengan bijak dan hemat. Misal, saat mengunjungi rumah teman yang dekat, kita lebih baik berjalan kaki. Bisa juga menggunakan sepeda daripada menggunakan kendaraan bermotor. Nah,
Kemudian untuk muatan IPS ya, untuk muatan IPS ini ada di halaman 136 ya, pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini pemanfaatan singkong. Singkong ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Tapi kita mau lihat manfaat lain dari singkong. Nah, yang pertama, apa saja contoh makanan hasil olahan singkong? Ini contohnya ya. Anak-anak ingat ini tanaman singkong. Pada pertemuan sebelumnya Ibu juga sudah jelaskan. Nah, contoh dimanfaatkan untuk keripik singkong, kemudian pembuatan getuk. Ini combro ya. Ini ada makanan namanya combro, oncom. Di dalamnya itu oncom sejenis tempe ya anak-anak. Kemudian misro. Misro ini berisi gula merah ya, jadi rasanya manis. Kemudian ini kerupuk opak. Anak-anak kalau ingat di kantin itu ada kerupuk opak, itu kerupuk terbuat dari singkong. Nah, yang kedua, bagaimana memanfaatkan singkong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, singkong ini bisa ditanam secara massal. Secara massal itu maksudnya secara besar-besaran untuk industri olahan singkong. Jadi, terjadi peningkatan petani singkong dan buruh pabrik olahan singkong. Nah, selain itu, singkong juga bisa dikembangkan sebagai sumber energi alternatif, yaitu sebagai bioetanol. Jadi, singkong ini dikupas lalu digiling, kemudian gilingan singkong itu disaring dan diaduk. Setelah menjadi bubur, nanti hasil penggilingan itu dicampur dengan yang namanya enzim, lalu dimasukkan ke tangki penukar panas. Dan kemudian terjadilah proses fermentasi menggunakan ragi roti. Nah, hasil fermentasinya nanti dimasukkan ke tabung destilasi untuk menghasilkan bioetanol sebagai sumber energi alternatif. Nah, yang ketiga, apa jenis mata pencarian yang berkaitan dengan gambar tersebut? Gambarnya adalah gambar keripik singkong. Nah, mata pencariannya yang berkaitan adalah petani singkong, kemudian buruh. Buruh ini pekerja ya, pekerja untuk industri rumahan atau juga pabrik. Kemudian ada juga pedagang singkong. Itu mata pencarian yang berkaitan dengan gambar keripik singkong. Nah, berikutnya di halaman 138. Nah, tentang bernyanyi dengan baik dan benar untuk muatan SBDP. Nomor 1, soalnya ada di halaman 139. Apa yang dilakukan sebelum bernyanyi? Jadi, sebelum bernyanyi yang dilakukan adalah pemanasan dengan menggerakkan tubuh dan melatih nada-nada dasar. Kemudian yang kedua, tuliskan jenis pernapasan yang dilakukan dalam bernyanyi. Ada 2 pernapasan ya. Yang pertama adalah pernafasan dada. Ada 3 pernafasan, pernapasan dada, perut, dan diafragma. Yang ketiga, bagaimana sikap tubuh saat bernyanyi? Sikap tubuh saat bernyanyi adalah berdiri dengan tegak. Nah, berikutnya di halaman 140 tentang pembuatan energi listrik dari buah lemon. Ya. Perhatikan langkah percobaan di halaman 140. Tuliskan langkah percobaan di atas ke dalam bentuk paragraf. Nah, contoh seperti ini ya. Percobaan energi listrik dari buah lemon meliputi 3 langkah. Pertama, siapkan buah lemon yang ditancapkan dengan lempeng seng dan tembaga. Kedua, hubungkan setiap lempeng dengan menggunakan penjepit buaya. Ini ya, Ketiga, lampu dinyalakan dengan menghubungkan 2 penjepit buaya pada bola lampu. Nah, gagasan pokoknya adalah langkah percobaan energi listrik dari buah lemon. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah tahapan ini ya,
tahapan percobaan dari 1 sampai yang ketiga. Itu gagasan pendukungnya. Kemudian di halaman 141 untuk hak dan kewajiban sehari-hari. Soal nomor 1, kewajiban apa yang sudah kamu lakukan terhadap lingkungan? Nah, jawabannya disesuaikan dengan siswa masing-masing. Misal, merawat tanaman, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, sebutkan hak yang kamu peroleh setelah merawat lingkungan. Nah, udara menjadi segar, tubuh menjadi sehat, kemudian dapat menggunakan air bersih untuk mandi, untuk minum, dan mencuci. Kemudian, anak-anak juga dapat memanfaatkan sumber daya alam. Nah, yang ketiga, perhatikan gambar. Sebutkan kewajiban yang harus dilakukan saat kamu melihat kondisi lingkungan seperti dalam gambar. Lalu, hak apa yang kamu peroleh jika kamu melakukan kewajiban? Nah, dalam gambar itu ada lingkungan yang banyak sekali sampahnya. Jadi, kewajibanmu adalah memungut dan membersihkan sampah-sampah tersebut, lalu memindahkannya ke tempat sampah. Nah, hak yang anak-anak peroleh adalah lingkungan menjadi bersih, nyaman dipandang mata, dan mencegah terjadinya banjir. Nah, demikian anak-anak penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Selamat pagi, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom.